Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hati fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Terutama adalah nikmat yang paling besar, itu nikmat al-hidayah, al-ilmu nafi', nikmat hidayah, itu nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan di antara kenikmatan yang tengah kita rasakan dan kita peroleh pada saat ini, setelah kenikmatan yang terbesar, nikmat hidayah, nikmat iman, yaitu kenikmatan kita bisa mendapatkan bulan yang dibarokahi, bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan mubarak, bulan yang dibarokahi, bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut memberikan sekian banyak kenikmatan untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah lipat gandakan pahala dari amal saleh di bulan Ramadan, yang dengan pahala tersebut kita akan bisa masuk ke dalam surga. Dan juga kenikmatan diampuni dosa. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan dua kenikmatan ini adalah yang akan menjadikan orang yang mendapatkannya sebagai hamba yang paling beruntung. Karena hamba yang paling beruntung, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, dalam khutbatul haji yang tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Ahzab, adalah orang yang dia bisa beramal saleh, yang dengan amal saleh itu dia akan mendapatkan balasan pahala. Kemudian yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Itu adalah manusia yang paling beruntung, dan kesempatan ini bisa diperoleh di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan kesempatan bagi hamba Allah yang taat untuk mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilipat gandakan dan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hamba yang paling beruntung. Namun di sisi lain,
Bulan Ramadan sebagai bulan barokah, bulan yang paling mulia dalam satu tahun, juga akan bisa menjadi malapetaka, menjadi bencana yang akan menyengsarakan dan membinasakan bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan dan tidak mensyukuri bulan Ramadan dengan tidak meningkatkan amal ibadah, amal ketaatan, dan tidak menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Dan bahkan orang yang di bulan Ramadan dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik untuk mentaati Allah dan meninggalkan dosa, dia terkena kutukan dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, terkena doa kejelekan malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ahmad Al-Baihaqi dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah naik mimbar, kemudian di atas mimbar membaca amin sampai 3 kali. Yang amin itu artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Karena para sahabat tidak tahu kenapa Rasulullah membaca amin di atas mimbar, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah naik mimbar kemudian membaca amin? Dan dijawablah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Jibril alaihissalam atani faqal man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Amin amin. Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian malaikat Jibril menyatakan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dosa dia tidak diampuni, semoga dia masuk ke dalam neraka dan semoga Allah menjauh darinya. Kemudian malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi, "Qul," jawab amin. Maka saya jawab amin, amin, amin. Malaikat Jibril di dalam hadis ini disebutkan mendoakan kejelekan untuk masuk neraka dan Allah menjauh darinya. Yaitu bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dosa tidak diampuni. Karena tidak menggunakan bulan Ramadan dengan baik untuk beramal dengan amal ketaatan dan tidak meninggalkan dosa-dosa. Puasa yang dilakukan hanya mendapatkan balasan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menahan lapar, menahan makan, menahan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, namun tidak menahan anggota badan termasuk lisan dari perbuatan dosa, sehingga balasannya hanya lapar. Dosa tidak diampuni, pahala tidak diperoleh. Orang-orang yang seperti itu ketika keluar dari bulan Ramadan dosa tidak diampuni, maka terkena doanya malaikat Jibril. Kita harus takut apabila kita terkena doa kejelekan tersebut, karena yang berdoa malaikat Jibril. Kita tahu malaikat adalah makhluk yang disucikan, makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Dan pimpinannya adalah malaikat Jibril. Ketika berdoa kepada Allah, tentunya tidak ada penghalang untuk tidak didengar dan tidak dikabulkan. Tidak ada penghalang untuk dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaminkan Rasulullah khairul anam, manusia yang paling baik, Khalilullah, kekasih Allah. Tentunya doa itu didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mendapatkan bulan Ramadan, di satu sisi kita bersyukur, kita berbahagia, tetapi di sisi lain kita harus khawatir, kita harus waspada, harus hati-hati. Hati-hati, waspada. Jangan-jangan kita itu termasuk dari orang yang tidak mensyukuri kenikmatan bulan Ramadan, sehingga tidak diampuni dosa dan tidak mendapatkan balas, sehingga terkena doa kejelekan malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Dan kita berbahagia, kita berbangga dengan mendapatkan Ramadan, dengan kita bersyukur atas kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita.
Yang syukur itu dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di adalah, kata beliau, syukur itu adalah dengan amal saleh. Kata beliau, yajibu syukru bil amali saleh. Wajib bersyukur dengan amal saleh. Dan As-Salih Ibnu Utsaimin belum menyatakan asyukru wal amalu saleh. Syukur itu adalah amal saleh. Sehingga kita mensyukuri nikmat besar bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan kita beramal saleh di bulan Ramadan. Beramal saleh di bulan Ramadan agar supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan besar di bulan Ramadan dan kita tidak diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani beliau menyatakan atakum Ramadan syahru barakatin yaghshakumullahu fihi fayunzilu rahmata wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi du'a yanzurullahu ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatah fa'arullaha min anfusikum khairan fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah man hurrima fihi rahmatullah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan barakah. Allah datang kepada kalian di bulan tersebut untuk menurunkan rahmat, untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk mengabulkan doa. Allah melihat kepada berlomba-lombanya kalian dalam amal ketaatan di bulan Ramadan, dan Allah akan membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Karena itu, tunjukkan, perlihatkan dari diri kalian kepada Allah kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang sengsara, yang celaka, orang yang diharamkan di bulan Ramadan untuk mendapatkan rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan barokah, banyak kebaikan padanya, baik berupa dilipat gandakan pahala maupun diampuni dosa-dosa. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan bulan Ramadan juga akan menjadi malapetaka bagi orang yang di bulan Ramadan diharamkan mendapatkan rahmat Allah karena menyia-nyiakan bulan Ramadan. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk mau mengerti, memahami dan kenikmatan besar ini dan mengisi serta mensyukuri kenikmatan ini dengan amal soleh. Terlebih lagi pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia dalam 1 tahun, dan puncak kemuliaannya itu pada 10 hari yang akhir. Ini puncak kemuliaan bulan Ramadan. Dan orang itu dia akan berhasil, akan sukses di bulan Ramadan atau tidak. Dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan pada bulan Ramadan atau tidak. Ini tergantung di akhirnya. Tergantung pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, bagaimana dia di dalam beramal, bagaimana dia di dalam meninggalkan dosa-dosa. Karena pada 10 hari yang akhir ini terdapat Lailatul Qadar, satu malam yang mulia, yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, kataballahu 'alaikum siyamahu, fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurrima khairaha faqad hurrima." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibarokahi. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan puasa kepada kalian. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Pada bulan Ramadan ada lailat, ada 1 malam, yang 1 malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, sungguh dia orang yang diharamkan, dia orang yang sial, orang yang celaka. Dan
Lailatul Qadar menurut pendapat yang rajih itu terjadi pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan manusia sampai 40 pendapat. 40 pendapat tentang Lailatul Qadar dari pendapat-pendapat manusia yang ada. Ibnu Hajar membawakan hal itu di dalam kitab Fathul Bari, dan dari 40 pendapat itu dikelompokkan, ada pendapat yang marfudah, pendapat yang tertolak, ada pendapat yang marjuh, ada pendapat yang rajih, bahkan ada pendapat yang batil. Ada pendapat yang tertolak yang menyatakan Lailatul Qadar tidak ada. Ada pendapat yang marjuh yang tidak rajih yang menyatakan Lailatul Qadar itu di luar Ramadan. Ada pendapat yang rajih, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan yang lebih kuat atau yang paling kuat adalah Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, pada malam-malam yang ganjil. Dan yang paling kuat adalah pada malam ke-27, sebagaimana itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Karena itu, maka pada 10 hari yang akhir bulan Ramadan hendaknya orang yang beriman, yang menginginkan kebaikan, itu meningkatkan amalan, lebih semangat beramal kebaikan dan lebih semangat meninggalkan dosa daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena 10 hari yang akhir ini adalah puncak kemuliaan dari bulan Ramadan, dan padanya ada Lailatul Qadar. Karena itu Syekhul Islam rahimahullah, beliau menyatakan al-layalul awakhir min Ramadan khairun min al-layali al-ashril awal min Dzul Hijjah. وهي الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر. Kata Syekhul Islam, 10 malam yang akhir di bulan Ramadan itu adalah malam yang lebih mulia, lebih baik dari 10 hari yang awal di bulan Dzul Hijjah. 10 hari di bulan Dzul Hijjah ini hari-hari yang paling mulia siang harinya. Karena itu disyaratkan untuk banyak beramal, termasuk puasa sejak tanggal 1 bulan Dzul Hijjah. Itu disunnahkan. Dan puncaknya tanggal 9 Dzul Hijjah, itu siang hari. Tapi kalau dibandingkan 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, lebih afdal 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh malam tersebut. Dari awal malam sampai akhir malam digunakan untuk ibadah. Dihidupkan malamnya artinya tidak digunakan untuk tidur. Sehingga tidak tidur, sedangkan tidur adalah seperti mati. Dihidupkan malamnya digunakan seperti siang untuk aktivitas. Tetapi aktivitasnya, kegiatannya khusus ibadah. Pada malam tersebut ada Lailatul Qadar, yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Orang beribadah di malam tersebut pahalanya lebih besar daripada beribadah selama 1000 bulan. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh dalam beramal pada 10 yang akhir bulan Ramadan seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila 10 maksudnya 10 hari yang akhir di bulan Ramadan telah masuk, beliau mengencangkan kainnya. Mengencangkan kainnya ada beberapa penafsiran. Namun penafsiran yang
paling benar insyaallah adalah maknanya adalah al-jidd atau al-jidd wa tashwir, yaitu bersemangat bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Dan beliau menghidupkan malamnya, menghidupkan malam untuk beribadah, dan beliau membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya agar supaya keluarganya tidak terlewatkan dari keistimewaan dan kemuliaan yang banyak yang Allah berikan. Dan beliau menghidupkan malamnya digunakan untuk beribadah malam harinya, dan beliau bersemangat sehingga semangat Nabi dalam beribadah di 10 hari akhir bulan Ramadan melebihi dari hari-hari yang telah dilewati di bulan Ramadan. Sehingga orang yang akan beruntung adalah ketika di bulan Ramadan meningkatkan amalan di akhir bulan Ramadan, terutama dalam 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Di antara salah satu amalan yang disyariatkan dan lebih ditekankan itu adalah iktikaf. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf sampai beliau meninggal dunia. Iktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf ya'takiful asr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Beliau beriktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan sampai Allah azza wa jalla mewafatkan beliau. Salah satu amalan ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang akhir bulan Ramadan adalah iktikaf. Dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pembahasan tentang iktikaf. Kita akan membahas tentang iktikaf, pembahasan untuk satu amalan yang sedang antum jalankan. Pembahasan iktikaf. Iktikaf, al-i'tikaf lughatan, i'tikaf menurut bahasa maknanya adalah luzumu syai' wal muqtu fi, atau luzumu syai' wa habsun nafsi alaih. I'tikaf itu makna menurut bahasa adalah menetapi sesuatu dan tinggal padanya, atau menetapi sesuatu dan menahan diri padanya. Khairan kana am syarran, baik atau jelek. Jadi menetapi sesuatu dan tinggal padanya menurut bahasa itu iktikaf, baik untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Sehingga kita seorang berada di dalam gua dalam beberapa saat, tinggal di situ, mungkin dengan bahasa lain atau dalam bahasa kita bertapa, itu iktikaf menurut bahasa, termasuk iktikaf. Tapa mencari wangsit, bertapa mencari barokah dari tempat tertentu, apakah itu di kuburan atau di mana. Secara bahasa iktikaf untuk kejelekan, kesyirikan, termasuk iktikaf. Sedangkan iktikaf menurut syariat atau menurut istilah syariat adalah luzumu masjidin li ibadatillah ta'ala, menetapi masjid untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Tinggal menetap di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat.
Itu i'tikaf menurut istilah. Sehingga orang yang menetap di kamar untuk beribadah kepada Allah, itu i'tikaf menurut bahasa, bukan i'tikaf menurut istilah syariat. Dan syariat tidak menghendaki i'tikaf yang seperti itu, karena i'tikaf harus di masjid. Ya, i'tikaf harus di masjid, menetap di masjid. Sehingga tidak benar orang yang beriktikaf ya, di rumah atau di kamar atau di selain masjid ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan iktikaf menurut syariat. Dan kalau itu diniatkan untuk ibadah iktikaf tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat, karena syarat iktikaf itu adalah di masjid. Iktikaf ini adalah termasuk perkara ibadah yang disyariatkan. Dan disyariatkannya iktikaf itu adalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dasar disyariatkan iktikaf itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dasar dari Al-Quran diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan jangan kalian gauli mereka para istri dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Ayat ini menunjukkan bahwa iktikaf adalah perkara yang disyariatkan dan dilakukan di masjid. Kemudian dalil dari sunnah, dari hadis Nabi banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-akhir min Ramadan hatta qabadahu Allah." Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan. Dan para ulama telah ijma', telah sepakat menyatakan dan menetapkan bahwa iktikaf disyariatkan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sepakat para ulama bahwa iktikaf adalah disyariatkan, sebagaimana disebut oleh Ibnu Munzir di dalam kitab Al-Ijma', dan juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, bahwa para ulama itu sepakat iktikaf adalah masyru', disyariatkan. Lah, iktikaf ini adalah ibadah yang disyaratkan, apakah khusus hanya untuk umat ini saja, atau disyaratkan untuk umat ini dan juga umat-umat dahulu, sebagaimana puasa. Puasa itu amal ibadah yang disyariatkan untuk umat ini juga umat terdahulu. Untuk iktikaf sama dengan puasa. Iktikaf ini adalah satu amalan yang utama, amalan ketaatan yang besar. Allah syariatkan untuk umat ini, untuk kita, dan juga disyaratkan untuk umat terdahulu. Umat terdahulu juga disyaratkan iktikaf. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Allah berfirman, "Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud." Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan putranya itu Ismail untuk mensucikan rumahku, itu Baitul Haram, untuk orang-orang yang tawaf, dan untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah telah memerintahkan, telah mewasiatkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail agar supaya keduanya mensucikan Ka'bah atau Baitul Haram untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Ayat ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu disyariatkan untuk umat dahulu sejak zamannya Nabi Ibrahim. Sehingga i'tikaf ini disyaratkan untuk umat ini
juga untuk umat terdahulu. Kemudian apa hukum i'tikaf? Apakah i'tikaf itu wajib atau sunnah? Hukum i'tikaf. I'tikaf hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asal dari i'tikaf itu adalah sunnah. Bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, al-i'tikafu sunnatun bil ijma'. I'tikaf itu adalah sunnah dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wala yajibu illa bin nazri bil ijma', dan i'tikaf tidak wajib kecuali dengan nazar bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Jadi hukum asal i'tikaf itu adalah sunnah, akan menjadi wajib apabila nazar. Sehingga sebagian para ulama dan menyatakan bahwa i'tikaf itu terbagi menjadi dua. I'tikaf terbagi menjadi dua, itu masnun, wajib. I'tikaf yang sunnah dan i'tikaf yang wajib. I'tikaf yang sunnah itu adalah ketika seorang tidak bernazar untuk i'tikaf. Ketika seorang tidak bernazar untuk i'tikaf dengan sukarela atau dengan kesadaran melakukan i'tikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mendapatkan atau mencari pahala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya sunnah. Dan i'tikaf akan menjadi wajib apabila seorang bernazar mewajibkan dirinya untuk i'tikaf, maka i'tikaf itu wajib bagi dia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taati Allah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang nazar untuk taat kepada Allah. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah i'tikaf. Ketika seorang bernazar untuk i'tikaf, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan. Dan perintah itu menunjukkan wajibnya menunaikan nazar. Sehingga ketika seorang bernazar untuk i'tikaf, maka wajib bagi dia menunaikan nazar, sehingga menunaikan i'tikaf, sehingga i'tikaf itu wajib bagi dia, orang yang bernazar. I'tikaf yang sunnah karena tidak ada nazar, itu disunnahkan di setiap waktu dalam sepanjang tahun. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, bukan hanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan saja, tetapi di setiap waktu, di sepanjang tahun disunnahkan, fi jami'i sanah, di sepanjang tahun itu disunnahkan i'tikaf. Walaupun dalam hal ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat dengan para ulama, akan tetapi yang rajih disunnahkan di setiap waktu, di sepanjang tahun. Hal ini juga dinyatakan oleh para ulama. Al-i'tikaf sunnatun fi kulli waqtin wa fi Ramadan afdal wa afdaluhu fil ashril awakhir. I'tikaf itu sunnah di setiap waktu, dan di bulan Ramadan itu adalah lebih afdal, dan yang paling afdal i'tikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. I'tikaf di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan-bulan yang lain itu sunnah, boleh untuk dilakukan. Di bulan Ramadan itu lebih afdal dibandingkan bulan yang lain. Yang paling afdal 10 hari yang akhir di bulan Ramadan.
Sehingga antum pada saat ini adalah menjalani i'tikaf atau melakukan i'tikaf pada waktu yang paling afdal, yang paling utama, yaitu 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Hadis-hadis yang menunjukkan hal itu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'takafa akhir al-ashr min Syawal, beriktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu tidak hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja. Nabi pernah melakukan di bulan Syawal. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan kepada Rasulullah, "Inni kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu di masa jahiliyah saya pernah bernadar untuk i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nabi bersabda, "Fa'aufi bin nadrik fa'takafa lailatan." Tunaikan nazarmu. Maka beliau Umar beriktikaf 1 malam. Dan hadis ini di samping menunjukkan iktikaf itu disyariatkan, disunnahkan di setiap saat, setiap waktu dalam sepanjang tahun, juga menunjukkan orang yang bernazar sebelum masuk Islam untuk iktikaf, maka ketika masuk Islam wajib ditunaikan. Umar ibn Khattab bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram dalam keadaan masih di masa jahiliyah, belum masuk Islam. Belum masuk Islam bernazar untuk i'tikaf. Ketika masuk Islam, diceritakan hal itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada Umar radhiyallahu anhu untuk ditunaikan nazarnya. Ini menunjukkan orang kafir dari berbagai jenisnya, ya. Apakah Yahudi, Nasrani, Majusi, atau musyrikin, ketika bernazar untuk i'tikaf di masa kekafirannya, maka ketika masuk Islam wajib ditunaikan nazarnya. Kemudian hadis yang menunjukkan bahwa 10 hari yang akhir di bulan Ramadan adalah hari yang paling afdal untuk i'tikaf adalah hadis yang sudah saya bacakan tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan sampai meninggal dunia, dan itu dilanjutkan oleh para istri beliau. Setelah Nabi wafat, para istri beliau beriktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa 10 hari yang akhir di bulan Ramadan adalah waktu yang paling afdal untuk i'tikaf. Kemudian batas paling lama i'tikaf itu berapa? 10 hari, 20 hari, 1 bulan, atau berapa hari? Batas paling lama i'tikaf, kalau i'tikafnya itu i'tikaf yang wajib karena nazar, maka sesuai nazarnya, ya. Dan sesuai juga waktu nazarnya. Orang bernazar untuk i'tikaf 1 bulan di bulan Rajab, maka dia wajib menunaikan i'tikaf di bulan Rajab 1 bulan. Kalau nazarnya sepekan, wajib menunaikan 1 pekan sesuai nazarnya. Orang bernazar untuk i'tikaf 1 bulan di bulan Ramadan, wajib baginya melakukan nazar selama 1 bulan di bulan Ramadan. Adapun nazar yang sunnah, bukan nazar sunnah, i'tikaf yang sunnah, ini tidak ada batas waktu paling lama. Menurut pendapat yang sahih, as-sahih annahu la hadda li aktsarih. Pendapat yang sahih yang benar, tidak ada batas waktu paling lama untuk i'tikaf. Jadi orang i'tikaf 1 tahun boleh. I'tikaf 1 bulan sah. I'tikaf setengah bulan, 10 hari boleh.
Tidak ada batas paling lama. Adapun batas paling sebentar, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ahli fikih. Al-Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ahli fikih menyatakan la hadda li aqallih, tidak ada batas paling sebentar. Sehingga menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas al-fuqaha al-fikih, berdasarkan pendapat tersebut, orang datang ke masjid berniat iktikaf sesaat sebentar sah. Datang ke masjid iktikaf untuk 1/4 jam saja, ya, itu sah menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan ahli fikih yang lainnya. Orang datang ke masjid untuk iktikaf 1 jam. Orang datang ke masjid berniat untuk iktikaf setengah hari, 1 hari, itu boleh menurut pendapat sebagian para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa batas paling sebentar dari iktikaf itu adalah sehari semalam. Sehari semalam paling sebentar. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Dan ini yang disyarat, apa yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Qiyamul Ramadan, di dalam risalah beliau yang berjudul Qiyamul Ramadan. Beliau merajihkan bahwa iktikaf paling sebentar adalah sehari semalam. Kenapa seperti itu? Karena sebagian ulama tersebut menyatakan bahwa syarat iktikaf itu puasa. Syarat iktikaf itu adalah puasa. Karena itu beliau nyatakan annahu la yushra'u liman qasada al-masjid lis-salati aw ghairihi ayyan wiyal i'tikaf muddatan labisahu fihi wa huwa ma sarraha bi Syekhul Islam fil ikhtiyarat. Bahwasanya tidak disyariatkan bagi orang yang menuju ke masjid untuk salat atau untuk yang lainnya, dia berniat iktikaf sebentar atau sesaat, dia tinggal di masjid, itu tidak disyaratkan. Dan itu yang ditegaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Ini pendapat para ulama yang mereka menyatakan bahwa puasa adalah syarat dalam iktikaf. Kemudian arkanul i'tikaf, rukun-rukun i'tikaf. Atau sebelum ke rukun, syurutul i'tikaf, syarat i'tikaf. Tentang syarat i'tikaf, para ulama ada yang menyebutkan lengkap, ada yang menyebutkan global. Ada sebagian ulama yang menyebutkan syarat i'tikaf secara lengkap. Yang pertama muslim, orang kafir enggak sah i'tikaf. Yang kedua mumayyiz, ya, mumayyiz, yang mayoritas ulama menetapkan mumayyiz itu sekitar umur 7 tahun. Itu mumayyiz. Yang kedua tahiran, suci. Minal hadatsil akbar, suci dari hadas besar. Kemudian
An-niat. Niat ini sebagian ulama ada yang masukkan ke syarat, ada yang masukkan ke rukun. Ya. Kalau Syalal-Bani beliau menyatakan wahia syartun atau ruknun. Ya. Syarat atau rukun. Masuk ke syarat, masuk juga ke rukun. Kemudian yang berikutnya adalah ayyakuna fi masjidin tuqamu fihi al-jamaah. Yang berikutnya adalah di masjid yang ditegakkan padanya salat jamaah. Masjid yang ditegakkan padanya salat jamaah. Sehingga tempat iktikaf itu adalah masjid. Seperti disebutkan di dalam hadis dan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, bahwa iktikaf itu tempatnya adalah di masjid. Dan tentang masjid itu ada istilah di kalangan para ulama. Apakah cuma 3 masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, atau di seluruh masjid-masjid di dunia yang ada? Ini istilah dan itu kita tidak bahas panjang. Ya. Atau di masjid tertentu. Dari pendapat yang para ulama yang paling sahih adalah pendapat yang menyatakan annal i'tikaf la yakunu illa di masjid jama'atin. I'tikaf itu tidak terjadi kecuali di masjid jamaah. Masjid yang ditegakkan padanya sholat jamaah. Masjid yang dilakukan padanya sholat jamaah. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan yang lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwa i'tikaf itu dilakukan di masjid jamaah, yaitu di masjid yang ditegakkan padanya